Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa beraktivitas hari ini. Pada hari ini untuk mata pelajaran akuntansi dasar kita sudah memasuki materi kelima. Namun sebelumnya Bapak mengharapkan semoga materi yang telah kalian pelajari pekan lalu tentang asumsi, konsep, dan prinsip dasar akuntansi bisa kalian pahami dan diingat terus. Baiklah, kita masuk ke materi hari ini yakni siklus akuntansi. Untuk materi siklus akuntansi ada dua hal yang harus kalian pahami. Yang pertama, kalian harus tahu apa itu siklus akuntansi. Yang kedua, kalian harus tahu tahapan-tahapan siklus akuntansi. Kita melangkah saja ke pengertian siklus akuntansi. Sebelum masuk di pengertian, saya ingin memberikan gambaran terlebih dahulu tentang siklus akuntansi. Jadi, setiap transaksi-transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan itu harus dicatat sesuai dengan siklus akuntansi atau sistem akuntansi. Siklus akuntansi yang dilakukan dengan tepat maka akan menghasilkan sebuah laporan keuangan yang baik dan benar. Dan jika itu terjadi, maka laporan keuangan tersebut bisa digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan yang tepat. Jadi, jika kalian nantinya menjadi seorang akuntan, silakan mencatat semua transaksi sesuai dengan siklus akuntansi. Karena jika tidak kalian lakukan dengan menggunakan siklus akuntansi, maka dipastikan laporan keuangan yang kalian buat itu salah. Makanya hari ini penting kalian tahu apa itu siklus akuntansi. Nah, di layar kalian sudah tampil bahwa siklus akuntansi adalah serangkaian tahapan yang harus dilalui untuk merubah input dalam bentuk dokumen transaksi keuangan sehingga menghasilkan output berupa laporan keuangan. Ya, jadi dari siklus akuntansi ini nantinya dari sebuah dokumen-dokumen transaksi semua akan diubah menjadi laporan keuangan. Nah, ini saya berikan gambaran bagaimana sebenarnya itu siklus akuntansi. Nah, ini adalah salah satu contoh siklus akuntansi perusahaan, di mana ini ada bagian transaksi, ada kelompok akun, ada jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan menghasilkan sebuah yang namanya laporan keuangan. Nah, jika laporan keuangan sudah terjadi, maka bisa dilanjutkan dengan membuat jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir, jurnal pembalik. Tapi yang harus kalian pahami untuk saat ini adalah mulai dari adanya transaksi perusahaan sampai dengan terjadinya sebuah laporan keuangan. Itu yang kalian harus tahu. Nah, sebentar saya akan jelaskan satu persatu bagian-bagian daripada siklus akuntansi. Oke, kita melangkah ke
tahapan siklus akuntansi. Jadi sebuah siklus akuntansi ada 4 tahapan yang harus dilalui. Jadi yang tadinya itu gambaran siklus akuntansi itu mulai dari transaksi sampainya terjadi laporan keuangan itu digolongkan menjadi 4 tahap. Nah, tahap-tahap itu adalah yang pertama adalah tahap pencatatan. Apa itu tahap pencatatan? Nah, tahap pencatatan adalah kegiatan untuk mengadakan pencatatan atas transaksi keuangan perusahaan yang terjadi ke dalam dokumen dan ke dalam buku harian atau jurnal yang tersedia pada perusahaan dengan cermat dan kronologis. Pada tahapan ini, siklus akuntansi dimulai dari transaksi hingga pencatatannya dalam jurnal. Nah, di tahap pencatatan ini, ada 3 bagian yang paling penting yang terjadi. Yang pertama, adanya transaksi. Nah, transaksi ini dikumpulkan, kemudian dijadikan sebagai bukti. Nah, bukti ini harus melalui keterangan berupa kertas yang dinamakan dengan nota ataukah kwitansi atau yang lainnya. Nah, kalau tidak ada kwitansi atau bukti yang lainnya, maka transaksi yang tadinya yang terjadi itu tidak dianggap kalau memang tidak ada bukti. Jadi harus didasarkan pada bukti yang ada. Nah, itulah yang dicatat di dalam sebuah jurnal. Nah, itu adalah tahap pencatatan. Kita masuk ke tahap kedua, yaitu tahap penggolongan. Apa itu tahap penggolongan? Nah, tahap penggolongan itu merupakan kegiatan mengelompokkan transaksi keuangan perusahaan ke dalam akun buku besar. Untuk itu, dalam melakukan tahapan penggolongan ini, penjurnalan yang dilakukan harus sesuai. Ya, jadi kalau kita melangkah ke bagian penggolongan, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa jurnal yang kita catat itu sudah benar. Baru kita melangkah ke tahap penggolongan. Nah, tahap penggolongan yang dimaksud ini adalah tadi setelah adanya jurnal itu buku besar. Nah, jurnal yang telah dicatat itu akan dipisah-pisah menjadi sebuah buku besar. Nah, di buku besar itu ada masing-masing akunnya. Contohnya ada akun kas. Nah, jadi semua transaksi berupa kas itu yang tercatat di jurnal itu harus dimasukkan ke dalam buku besar kas. Jadi kelompoknya kelompok kas. Kemudian selanjutnya seperti kalau ada lagi piutang ya ataukah keuntungan yang belum dibayarkan oleh pelanggan ke perusahaan itu dicatat sebagai piutang. Nah, itulah semua yang ada di jurnal tentang piutang perusahaan itu dikelompokkan menjadi akun piutang di buku besar. Seperti itu maksudnya. Jadi kelompok-kelompokan sesuai dengan masing-masing akunnya. Nah, setelah tahap penggolongan, maka kita melangkah ke tahap pengiktisaran. Apa itu tahap pengiktisaran? Tahap pengiktisaran adalah kegiatan untuk meringkas transaksi keuangan yang telah digolongkan ke dalam akun buku besar ke dalam neraca saldo. Jurnal penyesuaian, jurnal penutup, menutup buku besar, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Ya, jadi tahap pengiktisaran itu, jadi setelah selesai digolongkan di buku besar, di neraca saldo, maka dibuat yang namanya neraca lajur. Nah, neraca lajur ini di dalamnya mulai dari isi masing-masing buku besar yang telah dibuatkan jurnalnya, yang dibuatkan neracanya, dan neraca penyesuaiannya. Nah, biasanya tahap ini pada neraca lajur itu biasa digunakan 10 kolom, ya. Mulai dari kolom nama akun, kemudian neraca saldonya, neraca penyesuaian, kemudian laba ruginya, dan yang terakhir adalah neraca.
Nah, itulah yang ada pada neraca lajur. Nah, tahap ini yang dinamakan tahap pengiktisaran. Yang keempat itu adalah tahap pelaporan. Nah, ini adalah tahap terakhir. Apa itu pelaporan? Jadi, tahap pelaporan dalam siklus akuntansi adalah menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan laporan perubahan modal atau ekuitas, kemudian laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Nah, itulah tahap laporan. Jadi, setelah selesai dicatat, dikolomkan, diiktisarkan ke dalam neraca lajur, maka dibuatlah laporan keuangannya. Nah, inilah yang akan menjadi pertanggungjawaban perusahaan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perusahaan tersebut ataukah pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait keuangan perusahaan. Oke, itulah 4 tahapan siklus akuntansi. Kita melangkah ke penjelasan masing-masing tahapan siklus akuntansi tadi. Nah, jadi tahapan siklus akuntansi sesuai dengan apa yang saya gambarkan tadi, yang kalian lihat itu ada 6 ya. Mulai dari analisis transaksi, jurnal, buku besar, kemudian neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, dan yang terakhir menyusun laporan keuangan. Oke, kita melangkah ke analisis transaksi. Yang dimaksud dengan transaksi adalah peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu entitas yang tercatat. Tujuan dari analisis transaksi adalah pertama untuk mengidentifikasikan jenis-jenis akun yang terkait, dan kemudian untuk menentukan apakah dibutuhkan debit atau kredit pada akun tersebut. Dengan melakukan analisis ini, sebelum membuat ayat jurnal akan sangat membantu dalam memahami ayat-ayat jurnal, baik yang sederhana maupun yang rumit. Urutan peristiwa di dalam proses pencatatan dimulai dengan transaksi. Bukti transaksi adalah berupa dokumen-dokumen sumber, misalnya surat keterangan pajak, ya seperti tadi yang saya sebutkan, nota, kwitansi, dan sebagainya. Bukti ini akan dianalisis untuk menentukan pengaruh transaksi pada akun-akun tertentu. Dengan demikian, dalam menganalisis transaksi juga dilakukan identifikasi dokumen sumber yang akan digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi keuangan ke dalam jurnal. Jadi proses pertama itu menganalisis semua transaksi yang telah terjadi. Jika transaksi ini tidak dilandasi dengan adanya bukti berupa contohnya tadi nota, kwitansi dan sebagainya, maka itu tidak sah dan tidak boleh dicatat ke dalam jurnal ya. Oke, yang kedua setelah dianalisis dan dikumpulkan, maka bukti transaksi tadi harus dicatat ke dalam sebuah jurnal. Nah, jurnal itu merupakan catatan kronologis dan sistematis atas seluruh transaksi keuangan sebuah entitas. Dalam melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal digunakan metode double entry di mana setiap transaksi akan dicatat di sisi debit dan sisi kredit. Dalam penulisan jurnal terdapat beberapa aturan yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam akuntansi, yaitu jurnal dicatat secara kronologis berdasarkan tanggal terjadinya kejadian atau transaksi keuangan. Akun yang berada di sisi debit dicatat terlebih dahulu daripada akun yang berada di sisi kredit. Akun yang berada di sisi kredit dicatat menjorok ke kanan. Pencatatan dilakukan pada saat terjadinya kejadian atau transaksi keuangan. Ya. Jadi transaksi tadi dikumpulkan dicatat berdasarkan tanggal terjadinya. Jadi dimulai dengan tanggal 1 sampai dengan tanggal terakhir pada bulan tersebut ya. Nah, contohnya ada kas masuk berapa, kemudian pengaruhnya kepada perusahaan apa. Nah, itu dicatat semua di bagian jurnal. Nah, ini contoh jurnalnya ya, kita lihat. Nah, jadi format jurnal seperti ini. Ya, ada tanggal, ada kolom nomor bukti, ada kode rekening, ada uraian, ada debit kredit. Nah, diperhatikan ini, ada 2 basis yang akan digunakan dalam pencatatan akuntansi di pemerintah daerah. Nah, contohnya di pemerintah daerah, yaitu basis akrual dan basis kas. Nah, ini tanggal dicatat di sini berdasarkan bukti transaksi tadi tanggal berapa terjadinya transaksi tersebut. Kemudian nomor bukti ya, nomor bukti adalah nomor yang terlampir pada nota atau sebagainya. Kemudian kode rekening yang digunakan dalam transaksi itu berapa dituliskan di sini. Kemudian uraian yaitu transaksi apa yang terjadi di situ. Contohnya
penambahan kas kah, pembelian alat, ataukah adanya keuntungan di perusahaan. Nah, dicatat di sini berdasarkan apa. Kemudian dicatat di sebelah debit dengan kredit ya. Debit dulu dicatat. Kemudian bagian keduanya itu yang tadi maksudnya menjorok ke kanan, artinya menggantung ya. Contohnya ditulis kalau yang pertama ini ditulis bagian pertama, kemudian ini yang kedua menggantung ke dalam. Contohnya ada penambahan modal pada kas. Nah, kasnya ini dicatat di sebelah kredit. Ya, nanti kalian akan pelajari sendiri. Akan tahu sendirinya. Itulah contoh jurnal. Kemudian yang ketiga, buku besar. Nah, setelah selesai di jurnal, maka akan dikelompokkan atau digolongkan berdasarkan buku besar. Apa itu buku besar? Nah, proses klasifikasi transaksi dari jurnal ke buku besar dikenal dengan istilah posting. Buku besar adalah kumpulan catatan transaksi per akun. Setiap akun memiliki satu buku besarnya masing-masing, sehingga jumlah buku besar yang dimiliki sebuah entitas sama banyaknya dengan jumlah akun yang dimilikinya. Buku besar dibuat dalam sebuah format tertentu dan dengan aturan tertentu yang telah disepakati. Tiap buku besar memuat informasi transaksi. Pada kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi. Kolom nomor bukti diisi dengan nomor bukti transaksi. Kolom uraian diisi dengan informasi keterangan terkait transaksi. Kemudian, di kolom debit atau kredit diisi nilai nominal transaksi sesuai dengan jurnal. Kolom saldo diisi dengan akumulasi nilai-nilai transaksi-transaksi dari akun terkait. Nah, inilah isi daripada buku besar. Jadi, semua yang ada di jurnal terkait transaksi yang terjadi itu dikelompokkan. Contohnya kita cari akun kas. Nah, semua akun kas itu dibuatkan buku besar kas. Nah, kemudian yang kedua contohnya pembelian. Jadi semua yang terkait dengan akun pembelian itu dibuatkan buku besar pembelian. Nah, seperti itu contohnya. Nah, jadi kemudian dipindahkan sesuai dengan apa yang terjadi di jurnal. Contohnya di bagian uraian dicatat juga di buku besar. Dipindahkan saja. Kemudian bagian debit kredit itu berapa dipindahkan juga di buku besar. Nah, kemudian nanti di akhir akan kelihatan berapa sisa saldo dari masing-masing akun tersebut. Nah, itu yang akan dikumpulkan ke dalam neraca. Oke, kita lanjut. Setelah dibuatkan buku besar, maka terjadilah neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Neraca saldo merupakan sebuah daftar yang memuat nama setiap buku besar atau kode rekening dan saldonya pada tanggal tertentu. Jadi, semua hasil akhir dari buku besar pada masing-masing akun itu akan dikumpulkan ke neraca saldo. Nah, nantinya itu akan kelihatan apakah buku besar yang kita buat itu benar atau salah. Nah, nanti kalau buku besarnya benar, berarti neraca saldonya nanti seimbang. Tapi jika neraca saldonya tidak seimbang, maka otomatis buku besar yang kalian buat itu salah. Setelah membuat buku neraca saldo, maka ada namanya jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian memungkinkan pelaporan aset, ya pelaporan aset artinya harta ya, kewajiban dan ekuitas yang tepat di neraca, serta jumlah surplus atau defisit yang tepat di laporan operasional untuk periode berjalan. Jenis-jenis jurnal penyesuaian ada dua kelompok, yaitu beban dibayar di muka dan akrual. Satu, pembayaran di muka terdiri atas beban dibayar di muka, beban yang dibayar di muka secara tunai dan dicatat sebagai harta atau aset sebelum digunakan atau dikonsumsi. Contoh perlengkapan kantor, asuransi, dan depresiasi. Yang kedua, pendapatan diterima di muka atau pendapatan yang belum dihasilkan. Uang tunai yang diterima dan dicatat sebagai kewajiban sebelum pendapatannya dihasilkan. Contoh, pendapatan pajak reklame, iklan ya, dan pendapatan sewa. Nah, jurnal penyesuaian ini tujuannya adalah untuk mengetahui berapa sebenarnya harta ataukah pengeluaran yang belum dicatat oleh perusahaan. Contohnya, biasa ada pembayaran untuk 2 tahun yang akan datang. Nah, itu yang harus
harus kita tahu berapa sebenarnya pembayaran untuk tahun ini saja. Nah, itu yang akan dipisah dengan tahun-tahun yang akan datang. Nah, contohnya masih ada piutang yang belum dibayarkan pelanggan. Nah, itu kita harus juga lapor di jurnal penyesuaian berapa sebenarnya yang terlapor sebagai piutang. Nah, itu gunanya jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun-akun yang masih berjalan ataukah memerlukan periode tertentu. Nah, setelah dibuat jurnal penyesuaian, maka kita kelompokkan ke dalam ataukah dibuatkan laporan keuangan. Nah, setelah jurnal penyesuaian selesai, sudah dibuatkan neraca lajurnya juga, maka tentunya hasil akhirnya sudah menghasilkan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu ada banyak sekali ya, tapi yang mesti kalian pahami dulu atau kalian pelajari ada 4 laporan keuangan yang harus kalian tahu. Yang pertama adalah laporan perubahan ekuitas, yang kedua laporan neraca, yang ketiga laporan arus kas, dan yang keempat laporan laba rugi. Nah, kita akan jelaskan satu persatu laporan ini. Kita masuk ke laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas. Ekuitas ini sama dengan modal ya. Jadi laporan perubahan modal adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal yang terdiri dari ekuitas awal atau modal awal, surplus, ya, keuntungan, kerugian, koreksi atau kesalahan, dan ekuitas atau modal akhir. Jadi di laporan perubahan modal ini tergambar dengan jelas berapa modal akhir kita ya, modal setelah dicatat ke dalam sebuah laporan keuangan. Nah, di situ akan terlihat berapa sih sebenarnya modal akhir, apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian. Nah, itu yang menjadi catatan penting dari hasil laporan perubahan modal ini. Yang kedua, kita masuk ke neraca atau laporan neraca. Apa itu laporan neraca? Jadi neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan entitas ekonomi pada suatu tanggal tertentu. Laporan ini dibuat untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aset atau harta, kewajiban, ya, atau utang, dan ekuitas atau modal. Nah, jadi neraca ini sudah tergambar di dalamnya mengenai posisi harta kita bagaimana, kemudian utang kita, utang perusahaan maksudnya, dan berapa modal akhir yang dimiliki perusahaan. Nah, semuanya tergambar di dalam neraca ini. Laporan yang ketiga yaitu laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini menyajikan informasi tentang sumber penggunaan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non-anggaran. Ya, jadi laporan arus kas ini menggambarkan tentang keadaan, bagaimana keadaan harta kita, ya. Apakah apakah terjadi lonjakan yang sangat menguntungkan ataukah malah sebaliknya. Nah, itu mau dilihat perkembangannya melalui laporan arus kas. Yang terakhir adalah laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap perusahaan. Karena ini yang menjadi acuan terkait kondisi finansial yang terjadi di saat itu. Tak hanya itu, laporan ini juga harus dibuat sedetail mungkin jika perusahaan tersebut adalah perusahaan besar atau multinasional Hal ini bertujuan jika ketika dilakukan evaluasi, keterangan datanya lebih menyeluruh dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini adalah salah satu laporan yang sangat penting ya bagi perusahaan. Nah, inilah laporan yang menggambarkan bagaimana perusahaan itu, apakah perusahaannya mengalami untung atau laba, atau malah sebaliknya mengalami kerugian. Nah, ini yang menjadi bahan pertimbangan bagi para investor ataukah pihak yang lain jika ingin bergabung ataukah bekerja sama dengan perusahaan. Jadi harus terlebih dahulu melihat kondisi keuangannya. Nah, semua itu tercantum di dalam sebuah laporan
laba rugi. Nah, itulah 4 tahapan atau tahapan-tahapan siklus akuntansi, mulai dari analisis transaksi sampai dengan ter- terjadinya ataukah terbentuknya laporan keuangan. Oke, hanya sampai di situ materi tentang siklus akuntansi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian terima dengan baik, bisa kalian pahami. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di bagian komentar di video YouTube ini. Nanti saya balas dan respon di kolom komentarnya kalian. Oke, mungkin hanya sampai di sini pertemuan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.